Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul autokatalis. Nah, untuk itu izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Murtafiin, Leonardo Limber, Mita Kansi, dan juga Yohana Uratu. Selanjutnya, adapun pembahasan yang kami bahas yaitu pengertian dari autokatalis, contoh reaksi, penurunan rumus, contoh soal, dan juga jawaban dari autokatalis. Seperti kita ketahui bahwa untuk pengertian dari autokatalis sendiri, dia merupakan zat hasil reaksi yang berfungsi sebagai katalis. Dalam artian, zat hasil reaksi yang terbentuk ini, dia akan mempercepat reaksi kimianya sendiri. Contohnya adalah reaksi antara kalium permanganat dengan asam oksalat menjadi katalis dalam reaksi itu sendiri. Nah, adapun komponen reaksi kimia dari katalis itu sendiri, yaitu katalis dibentuk dari komponen-komponen yang pertama yaitu aktif, selektif, tahan terhadap gangguan baik fisika, kimia, termal, dan juga mekanika. Nah, yang berikut untuk reaksi dari autokatalis ini sendiri karena dia merupakan reaksi yang produknya berperan sebagai katalis, maka dia dapat ditandai dengan yang pertama dia harus bereaksi. Yang kedua, katalisnya itu berupa basa dan juga logam. Logam di sini antara lain ada oksida dan ion logam serta asam. Yang berikutnya ada laju reaksinya cepat. Dan yang terakhir ada dia terdapat produk yang dapat mempercepat reaksi itu sendiri. Selanjutnya untuk contoh dari reaksi bakal dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan mengenai contoh reaksi autokatalis. Jadi, pada reaksi autokatalis, terdapat satu produk yang berperan sebagai katalis. Nah, yang dapat bertindak sebagai autokatalis adalah unsur logam atau senyawa asam. Sesuai dengan konsep katalis, di mana katalis dapat berasal dari asam, basa, dan unsur logam. Contoh dari reaksi autokatalis ini yang pertama yaitu CH3COOC2 plus H2O akan menghasilkan CH3COOH bintang plus C2H5OH. Kemudian reaksi yang kedua yaitu 2ASH3 akan menghasilkan 2AS bintang plus 3H2. Dalam reaksi yang bertindak sebagai autokatalis adalah senyawa atau unsur yang bertanda bintang. Nah, dari beberapa contoh yang saya tampilkan, dapat dilihat bahwa yang dapat bertindak sebagai autokatalis adalah unsur logam atas senyawa asam. Sesuai dengan yang tadi sudah saya jelaskan, di mana katalis itu dapat berasal dari asam, basa, dan unsur logam. Nah, kemudian gejala autokatalis. Jadi gejala autokatalis ini merupakan katalisis reaksi oleh produknya. Contohnya dalam reaksi A menghasilkan P. Hukum lajunya yaitu V sama dengan K dikali A dikali P. Nah, sehingga laju reaksi bertambah dengan terbentuknya produk. Benar, reaksi dapat dimulai karena biasanya ada jalan reaksi untuk pembentukan P pada awalnya. Kemudian P akan mengambil bagian dalam autokatalis yang sebenarnya. Oke, setelah kita membahas apa itu reaksi autokatalitik, kemudian ada contoh reaksinya, sekarang kita masuk ke penurunan rumus. Oke, untuk reaksi autokatalisis sendiri biasa ditulis dengan A, yaitu suatu reaktan, menjadi B, sebuah produk. Untuk persamaan laju reaksinya itu V sama dengan K kali konstanta kali A reaktan dan P produk. Untuk reaksi yang biasanya kan delta min dA per dt. Nah, untuk persamaan laju reaksi kimia secara umumnya itu
A plus B menjadi C. A dan B itu reaktan dan C adalah produk. Untuk persamaan suhu reaksinya itu V sama dengan K kali A pangkat M dan dikali B pangkat N. Atau V sama dengan delta M per T, kesatuan waktu. Nah, untuk reaksi autokatalisis ini persamaan tadi yaitu V sama dengan K dikali A dikali P. Kita tulis sebagai persamaan 1. Nah, untuk A, kita kan belum tahu nilai A sama nilai B-nya. Nah, kita untuk nilai A dan nilai B-nya kita tulis sebagai A itu A0 min X, A0 itu A mula-mula. Terus bisa kita sederhanakan lagi dA per dt sama dengan dx per dt. Untuk P-nya itu P0 plus X. P0 produk mula-mula. Nah, X ini kita kan belum ketahui nilainya. Berarti kalau dia minus, kan posisinya dia di kiri, A itu di kiri sebagai reaktan. Nah, reaktan seiring berjalannya waktu dia akan habis, maka kita anggap dia akan berkurang, maka dikurangi dengan X. Nah, untuk produk itu kebalikannya, dia akan di kanan. Seiring berjalannya waktu, dia akan semakin banyak, jadi kita tambahkan itu. Nah, untuk A dan B-nya kita sudah tahu, kita masukkan ke persamaan 1 tadi, maka laju reaksinya menjadi dx per dt sama dengan K dikali A0 min X dikali P0 plus X. Jadilah persamaan kedua ini. Nah, dari persamaan kedua tadi, kita selesaikan dengan persamaan diferensial. Tadi kan kayaknya di sebelah kanan. Kita taruh kayaknya di sebelah kiri, jadi K dt sama dengan 1/A0 min X dikali P0 plus X dx. Dari persamaan ini kita bisa sederhanakan lagi agar mudah untuk perhitungan selanjutnya, yaitu K dt sama dengan 1/A0 plus P0 dikali 1/A0 min X plus 1/P0 plus X dx. Nah, dari persamaan ini kita integralkan, yaitu dari T0 dan X0-nya ke T dan X. Maka jadi integral K dt sama dengan integral 1/A0 plus P0 kali 1/A0 min X plus 1/P0 plus X dx. Biar lebih gampang lagi ya, kita konstantanya kita keluarin. K-nya kita keluarkan dan 1/A0 plus P0-nya kita keluarkan. Maka dari integral tadi didapatkan KT sama dengan 1/A0 plus P0 ln dalam kurung P0 plus X dikali A0, kemudian dibagi dengan P0 dikali A0 min X plus 1/P0 plus X, tutup kurung. Dari persamaan ini kita dapat sederhanakan lagi menjadi X per P0 sama dengan min 1 dikurangi eksponensial AT dibagi 1 dikurangi eksponensial BT. Untuk nilai A dan B-nya masing-masing itu A itu A0 plus P0 kali K, dan nilai B-nya itu P0 per A0. Nah, dari persamaan ini kita dapat memplot menjadi bentuk kurva seperti gambar di samping. Untuk sumbu X-nya itu A0 plus P0 kali KT atau nilai A, dan sumbu Y-nya itu X per P0. Nah, maksud dari grafik ini adalah reaksi mula-mula lambat, namun seiring berjalannya waktu, produknya akan meningkat dan produk itu menjadi katalis atau mengkatalisis reaksi sebelumnya, maka reaksinya akan menjadi lebih cepat. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh soal. Dari reaksi autokatalik di bawah ini, diketahui bahwa konsentrasi awal dari metil asetat yaitu sebesar 0,2865 m dan konsentrasi air sebesar 0,1538 m. Diperoleh data eksperimen sebagai berikut. Di bawah ini, pertama reaksi dari metil asetat ditambah air akan menghasilkan asam asetat dan metanol. Dengan data eksperimen yang diperoleh, yang pertama terhadap waktu dimulai dari 45 detik hingga 360 detik dengan banyaknya mol metil asetat yang bereaksi
secara berturut-turut yaitu 0,305, 0,350, 0,398, 0,449, 0,501, 0,532, 0,542, dan 0,549. Pertanyaan, tentukan harga konstanta laju reaksi dari reaksi tersebut. Pembahasan, seperti yang diketahui di soal, bahwa konsentrasi awal dari metil asetat yaitu sebesar 0,2865 m dan konsentrasi awal dari air sebesar 0,1538 m. Sehingga kita mencari nilai M yaitu menggunakan rumus konsentrasi awal air dibagi dengan konsentrasi awal dari metil asetat. Sehingga kita peroleh nilai M sebesar 0,5368. Kemudian kita mencari nilai COKT menggunakan rumus ln M tambah XA per M kali 1 kurang XA. Maka jika kita masukkan nilai XA berdasarkan data eksperimen tadi, kita akan peroleh nilai COKT seperti pada tabel berikut. Sehingga jika kita membuat grafik, maka kita akan memperoleh nilai slope yaitu Y sama dengan 0,0023X ditambah 0,7504 dengan nilai R kuadrat sebesar 0,954. Karena nilai slope sama dengan 0,0023, maka slope sama dengan KCO, di mana nilai KCO ini merupakan penjumlahan dari konsentrasi awal pada reaktan. Sehingga nilai CO ini kita peroleh sebesar 0,4403. Maka jika kita mencari nilai K, yaitu kita menggunakan rumus K sama dengan slope dibagi dengan CO. Di sini ketika kita masukkan angka, maka akan menjadi 0,0023 dibagi dengan 0,4403. Sehingga kita peroleh nilai K sebesar 0,005224 ms pangkat min 1. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih banyak karena telah menonton video kami.